Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, jamaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah. Pada siang hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang kekayaan dalam pandangan Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-14, bahwa kekayaan itu adalah merupakan perhiasan dunia. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairi musawwamati wal al'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa item terkait dengan apa saja yang kita inginkan di dunia ini. Perhiasan apa saja yang kita ingin miliki di dunia ini. Dari mulai perempuan-perempuan, maksudnya wanita-wanita gitu. Kemudian anak-anak, harta benda, bahkan di sini disebutkan minadh dhahabi wal fiddah, baik itu emas maupun perak. Dan seterusnya sampai pada kuda pilihan, sawah ladang begitu. Nah, inilah kata Allah, kesenangan hidup di dunia, dan Allah lah tempat, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hakikat kekayaan menurut pandangan Islam, jadi hidup dengan kekayaan yang berlimpah itu menjadi dambaan banyak orang. Bahkan ada kalanya seseorang itu dikatakan sukses ketika ia memiliki harta dan kehidupan yang serba cukup. Bahkan kalau bicara pendidikannya pun juga dianggap akan baik apabila mampu membawanya meraih kesuksesan secara finansial. Makanya kalau ada orang pendidikan tinggi tapi secara finansialnya tidak begitu baik, tidak dikatakan hebat kadang-kadang bagi sebagian besar orang. Tapi ketika pendidikannya tinggi, kemudian juga secara finansial dia mencapai perolehan-perolehan yang besar, nah ini orang yang sukses begitu ya. Walaupun juga tidak sedikit orang yang pendidikan formalnya bahkan tidak sampai SD gitu ya. Tapi secara finansial memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada mereka yang memiliki pendidikan formal yang cukup baik. Oleh karena itu, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam memandang kekayaan itu sendiri. Makanya dalam Islam kekayaan itu relatif. Oleh karenanya ada yang mengartikan kekayaan itu sebagai kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada. Oleh karenanya ada orang kaya tapi
income-nya pasif gitu ya, passive income. Tapi juga ada orang yang kaya, dia bertahan hidup dengan baik dengan senantiasa bekerja. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya nggak ada yang salah begitu ya. Dalam Islam ketika kita menginginkan untuk menjadi kaya. Bahkan mencari kekayaan pun juga disyariatkan dalam Islam. Karena itu mencari rezeki dan berusaha di dunia itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah dilaksanakan, maksudnya salat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya, artinya dalam ayat ini kan jelas ya bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menegaskan kepada kita kalau salat sudah ditunaikan maka menyebarlah fantashiru fil ardi. Bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun biasanya ada orang begitu selesai salat Jumat malah tidur-tiduran gitu kan. Ya. Ya, mungkin udah capek istirahat dulu begitu ya. Tidur sejenak setelah itu baru fantashiru fil ardi. Nah, kemudian juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Ini juga sering dijadikan sandaran oleh para ulama untuk menegaskan pentingnya kita untuk senantiasa mencari rezeki. Bahkan sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki. Ya, makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Masya Allah gitu ya. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa bumi ini ditundukkan untuk kepentingan manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menegaskan bagaimana manusia itu hendaknya ya menjelajahi bumi, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjurunya. Bahkan makanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan apa kata Allah? Dan hanya kepadanya lah kamu kelak akan dikembalikan. Ya silahkan bekerja cari karunia Allah Subhanahu wa taala, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru bumi. Makanya ada orang yang kerja dekat dari rumahnya. Tapi ada juga orang yang kerja jauh dari rumahnya. Ya. Entah mungkin dia harus naik kereta api, ya. Entah mungkin dia harus naik kapal laut, bahkan pesawat terbang begitu kan? Ya, Masya Allah gitu ya. Saya kemarin hari Ahad ada kegiatan di Indonesia Timur gitu ya. Tepatnya di kota Ternate. Kemarin baru landing kemarin hari Rabu siang. Jadi pas saya pakai pesawat hari Ahad itu sampai sore itu saya lihat wajah-wajah staf yang ditempatkan di bumi Ternate. Karena Seninnya sudah harus kerja kan. Ya, saya landing kira-kira jam 5:30 ya. Menjelang waktu maghrib di sana kan 18:45 ya kurang lebih lah gitu ya. Saya sampai jam 5:30 lewat begitu ya. Jadi pesawat terakhir. Jadi saya perhatikan di pesawat itu ini nampaknya pegawai-pegawai yang besok sudah harus segera ngantor gitu ya. Jadi begitu. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana mereka ya bisa jadi mereka tinggal di Jakarta, di Bekasi dan sekitarnya gitu ya. Karena pesawatnya kan ada yang direct, ada yang transit gitu ya. Kemarin kebetulan transit dulu di Makassar gitu ya. Jadi itulah hadirin sekalian. Kemarin ketika pulang juga demikian. Orang-orang yang ditugaskan ke Jakarta. Ya. Bahkan ada kontingen juga itu ya. Mungkin ada kejuaraan gitu ya.
Nah inilah hadirin sekalian. Jadi bagaimana mereka itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru. Bahkan ketika saya sampai di sana, nggak akrab juga saya dengan makanan di lokasi setempat ya. Popeda, makan singkong, makan pisang, ya kan? Dan itu makanan utama mereka. Saya bilang, antum sarapan pagi pakai apa? Kami biasa Ustaz, sarapan pagi pakai ubi dengan pisang, apa singkong dengan pisang. Makan siang orang sini cukup dengan singkong dengan ikan. Jadi nggak perlu nasi beras. Sementara kita di hotel kita cari pagi-pagi nasi apa? Nasi goreng gitu ya. Jadi begitu. Ini hadirin sekalian. Jadi masya Allah dengan seperti itu mereka sudah bahagia. Masya Allah gitu kan. Jadi kalau ada mereka untung apa dari pala, dari cengkeh itu biasanya untuk membangun rumah ya. Jadi Allahu alam katanya dalam satu penelitian mereka salah satu komunitas masyarakat yang paling bahagia katanya. Entah di dunia entah di Indonesia, Allahu alam. Karena sifat qanaah mereka gitu ya. Jadi inilah ya Allah sampaikan, silahkan begitu di penjuru dunia. Saya lihat ada tetangga yang sampai hari ini harus kerja di Afrika Selatan. Tiap 3 bulan pulang ke Indonesia. Tinggal di Indonesia 1 bulan, ke Afrika Selatan lagi, dilepas pantai. Ya, saya tinggal di sini sudah 14 tahun. Jadi saya kenal dia selama 14 tahun. Sampai sekarang masih kerja di Afrika Selatan. Kalau tidak salah di Pantai Gading atau apa saya lupa. Belum lagi tetangga belakang kerja di Amerika sampai sekarang. Dan lagi kerja di mana? Di Yaman. Apa di Sudan. Wah, macam-macam lah. Dalam hati saya nyari duit jauh-jauh amat begitu ya. Tapi alhamdulillah. Tapi rupanya berbanding lurus juga, gitu kan? Jadi masya Allah ya. Jadi Allah berikan mereka rezeki yang tentu jauh lebih baik dari yang lain, begitu ya. Baik. Nah, oleh karenanya dari ayat-ayat tersebut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan maksudnya apa? Berpergianlah kalian ke tempat-tempat di bumi yang kalian kehendaki. Lintasilah daerah-daerah dan pelosok-pelosoknya untuk mendapatkan berbagai macam penghasilan dan berdagang. Insyaallah, gitu ya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, oleh karenanya kaum muslimin ada beberapa hukum mengenai kekayaan menurut Islam. Apa saja hukumnya? Yang pertama, wajib jika usaha manusia itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, serta mencukupkan dirinya dari meminta-minta, maka oleh karenanya hukum mengenai kekayaan atau mencari kekayaan itu wajib bagi dirinya. Nah, yang kedua adalah sunnah. Ya, jadi hukum dihukumi sunnah mengenai kekayaan menurut Islam. Jika usaha manusia itu dilakukan untuk memberikan tambahan nafkahnya dan nafkah keluarganya atau untuk tujuan melapangkan orang-orang fakir, menyambung silaturahim, memberi balasan atau hadiah kepada kaum kerabat, dan mencari kekayaan dengan niat seperti ini lebih utama daripada menghabiskan waktu untuk beribadah. Ya, bisa saja dia punya keperluan untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu keluarganya, begitu kan? Untuk melapangkan orang-orang fakir, walaupun keadaan diri dan keluarganya sudah cukup, gitu ya. Nah, ini kemudian hukumnya menjadi sunnah, gitu ya. Bagaimana dengan lemburan, gitu ya? Ini lemburan ya. Ada yang bilang lemburan sunnah juga, begitu kan? Ya. Tapi ini secara umum demikianlah, gitu ya. Mengenai kekayaan menurut Islam itu ya bisa menjadi sunnah dia untuk mencari tambahan, begitu ya. Untuk memberikan kebahagiaan, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hukum kekayaan menurut Islam juga mubah. Diperbolehkan jika untuk memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan untuk berhias dan menikmati. Jadi mubah saja kan. Kalau antum punya kelebihan rezeki, ya kira-kira apa kalau bahasa lain itu sedikit ya, atau mungkin banyak gitu ya, memperbaiki selera kan gitu ya. Ya.
Biasanya kalau pakaian-pakaian, ya mungkin ketika masih dalam kondisi ekonomi yang tidak lapang, mungkin bahannya kasar gitu kan, ya, atau mungkin tidak memiliki kendaraan, tapi setelah Allah lapangkan rezeki, dia mulai pakai pakaian yang lebih baik, gitu kan. Jadi kadang-kadang kan pakaian bagus itu nggak harus mahal gitu ya. Ada istilah begitu kan, pakaiannya bagus tapi nggak harus mahal, ya. Tergantung juga belinya di mana, gitu kan, ya. Nah, jadi ini hadirin sekalian. Jadi dengan tujuan untuk berhias dan menikmati inilah yang kadang-kadang disebut sebagai tahaddus bin ni'mat, ya. Jadi menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kok mobil antum baru? Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Kebetulan lagi ada rezeki, ya. Tapi urusan kewajiban pada keluarga udah selesai. Urusan zakat udah kelar. Urusan infak kiri kanan udah. Saudara udah dibantu. Wajar dong kalau Anda menikmati sedikit kelebihan ini. Ya. Bilang aja ente nggak suka kan gitu kan? Ya enggak? Wah, pakai tuduhan macam-macam. Wah, ente terlalu royal, ente terlalu ini. Nah, itu kan kata antum saja, begitu ya. Makanya kan kadang-kadang akhirnya kekayaan itu menjadi relatif kan. Ya. Bagi kita mungkin ketika ngelihat orang pakai kendaraan mewah, merek tertentu, itu mahal, mewah. Buat dia ini cuma recehan saya doang. Kan begitu kan? Jadi kadang-kadang relatif, gitu ya. Jadi kita anggap ini sudah. Nah, sehingga pada akhirnya yang penting adalah ya sebagian pendapat mengatakan ya menyesuaikan sajalah pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada, begitu ya. Jadi ini mubah untuk memberikan tambahan bagi kebutuhan atau dengan tujuan untuk berhias dan menikmati. Adapun kemudian beberapa hukum mengenai kekayaan dalam Islam menjadi makruh kekayaan itu. Jika tujuan mengumpulkan harta tersebut agar apa? Bisa berbangga-bangga, sombong, bermegah-megahan, bersenang-senang hingga melewati batas, walaupun dicari dengan cara yang halal. Jadi makruh dia. Tujuannya untuk bangga-bangga, ya. Apalagi bermegah-megahan, wah murah banget, gitu kan? Enggak taunya wah penjara, gitu kan? Nah, jadi ini kan, ya ini untuk bermegah-megahan ini. Ya. Kemudian sombong di hadapan orang lain. Ya, kemudian bersenang-senang melampaui batas begitu, walaupun itu dicari dengan cara yang halal. Ya, nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk tujuan bermegah-megahan, berbangga-bangga dan riya, maka ia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Nah, kemudian juga haram. Nah ini dia. Kapan kemudian hukum kekayaan kita menjadi haram? Jika dicari dengan cara yang haram, ya maka kekayaan itu menjadi haram gitu ya. Seperti suap, riba gitu ya. Dan juga hal-hal lainnya begitu ya. Nah, ini kan menjadi haram kekayaannya begitu kan. Dicari dengan cara menjadi backing bagi kejahatan-kejahatan tertentu gitu ya. Begitu kan. Nah, sekarang kan begitu. Orang tuh kan jahat cari uang haram tuh bukan cuma sekedar transaksi ribawi saja. Ya. Tapi bisa jadi dia menerima risuah, ya rasuah, suap gitu ya. Atau dia mendapatkan fee dari berbagai macam transaksi-transaksi yang haram. Karena dia bertugas sebagai backing begitu ya, yang membackup kegiatan tersebut. Dan belakangan ya hal-hal seperti itu viral begitu ya di sosial media ya. Bagaimana jadi backing judi online gitu kan. Atau backing kegiatan-kegiatan lain begitu yang sering kali disebut sebagai black operation, operasi gelap ya. Nah, ini bahaya. Sekali lagi memang ini oknum ya. Tapi oknum-oknum yang begini kan yang bisa membahayakan sebuah organisasi begitu kan. Karena biasanya orang bukan cuma ngelihat dia secara personal kan, tapi ngelihat dia secara institusi. Siapa institusi di balik itu semua? Oleh karena waliyazubillah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Nah, kemudian kaum muslimin rahimahullah, adapun kekayaan sejati sebagaimana tegaskan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina'an nafs." Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda.
Namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ternyata kalau kita berkaca atau belajar dari hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kaya itu ternyata bukan banyaknya harta benda dalam Islam. Jadi kalau selama ini kita menyebut si fulan kaya karena rumahnya mewah, si fulan kaya karena mobilnya banyak dan seterusnya, itu dalam perspektif dunia, gitu kan? Akan tetapi dalam Islam, orang yang dikatakan kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Bisa jadi memang dia punya banyak harta benda, tapi ketika jiwanya merasa kaya, merasa cukup, kayalah dia. Atau boleh jadi dia tidak punya harta benda, sedikit harta bendanya, tapi ketika dia merasa kaya, dia merasa cukup, kayalah dia. Makanya antum kalau datang ke tempat-tempat pelosok, kadang pakai yang outfitnya katanya mahal, di hadapan orang-orang desa kan nggak ada artinya. Saya nyebrang sampai ke Pulau Makian kemarin. Jadi pulau, ya kan kalau di sana tuh Ternate, Tidore, Halmahera, kemudian ada Pulau Moti, Pulau Makian, sampai ke ujung sana ada Pulau Bacan, Pulau Obi gitu kan. Yang kalau kita naik kapal feri berangkat jam 9 malam sampai besok jam 6 pagi. Itu kalau pakai feri, tapi kalau pakai speed lumayan, tapi siap-siap muntah gitu kan. Kemarin kita pakai speed perjalanan 4-5 jam ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi berasa gitu, naik mobil Ferrari tapi di atas laut gitu kan. Jadi itu kubrak. Sampai di situ, masya Allah, masyarakat dengan penuh sederhana. Kan di situ masyarakatnya, kalau di pulau yang tadi saya sebutkan tuh Muslim ya. Itu masya Allah sederhana sekali buat mereka. Saya sampai di sana disuguhkan kelapa muda, disuguhkan buah kenari Kita pernah dengar buah kenari gitu kan. Makan mentah-mentah, kita papak. Kalau ada orang Betawi kita papak gitu ya. Enak juga masya Allah. Sederhana saja. Apa yang kita tampilkan misalnya kekayaan yang lain, nggak berarti buat mereka, biasa-biasa aja. Begitu kan. Nah, kenapa boleh jadi orang-orang seperti itu dan yang lainnya Allah sudah memberikan kekayaan pada jiwa mereka. Sehingga melihat apa yang ada pada kita biasa aja lah. Begitu kan. Nah, itu pula mungkin yang akan terjadi pada kaum muslimin yang lain gitu ya. Pada manusia-manusia yang lainnya begitu ya. Oleh karena Nabi menyampaikan bahwa yang kaya itu adalah kaya jiwa. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh lah misalnya ya. Ya katakanlah kita punya orang tua yang hidupnya dalam keadaan sederhana ya. Kemudian anak-anaknya jadi sukses semua. Ya mungkin beberapa jadi pejabat, bikin rumah yang baru, bagus-bagus. Lalu kemudian setelah bagus, orang tuanya diundang ke rumahnya, sekali 2 kali datang, tapi tidak mau, kemudian berikutnya untuk tinggal lebih lama. Bahkan mereka katakan, enggak, kami tinggal di kampung saja. Nah itu kan bisa jadi kan. Padahal ini rumah udah dibangunkan bagus. Disiapkan kamar yang khusus untuk bapak ibunya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang menolak, biar nak kami tinggal di kampung saja. Nah itu kan masalah kaya jiwa. Sementara kita masih pusing nih. Kita masih pusing bagaimana nih kolam renang yang di belakang rumah belum jadi kan gitu kan. Bagaimana nih tempat yang lain, mobil yang ini itu. Kita pusing tuh dengan semua itu. Sementara orang-orang seperti mereka nggak perlu pusing. Yang ada mereka cuma aneh aja kadang ngeliatin kita begitu ya. Sibuk aja ngurusin kekayaan yang nggak pernah selesai begitu ya. Baik, hadirin sekalian, jadi ini ya orang yang Allah Subhanahu wa taala kayakan jiwanya, itulah orang yang kaya sesungguhnya, gitu ya. Kemudian bagaimana seharusnya seorang mukmin memposisikan kekayaan? Nah, ini yang perlu kita pahami, ya bagaimana seorang mukmin memposisikan kekayaan. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa kekayaan yang kita punya gitu ya, yang kita miliki itu sesungguhnya adalah mutlak. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini kata Allah dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu. Jadi Allah itu maha terpuji.
Makanya kita mau sekaya-kayanya kita, tetap aja kita fuqara. Kita itu al-fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu makhluk manusia yang membutuhkan bantuan. Kadang jangankan tentu saja bantuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bantuan manusia sekalipun. Nggak ada orang yang hebat itu sendirian, betul kan? Ada nggak orang hebat sendirian? Pasti yang dibantu orang lain. Ya. Ada katanya cerita-cerita di luar sana, katanya orang terkaya di dunia ba'dallah itu namanya Elon Musk. Ya. Saya kira dia nggak akan kaya kalau nggak dibantu orang lain. Dia dibantu stafnya, dibantu tim ahlinya, dan lain-lain lah. Belum lagi ribuan, ratusan ribu karyawannya. Nggak ada. Artinya apa? Kita ini fuqara. Apa fuqara? Memerlukan orang lain. Apalagi di hadapan Allah SWT, kita sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kan kalau dengar ada tulisan orang al-fakir ila afi rabbih. Orang yang sangat membutuhkan ampunan Tuhannya. Al-fakir itu kan menunjukkan kita fakir. Kita ini miskin, gak punya apa-apa. Kita sangat memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi pemilik mutlak itu Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang hari ini kita miliki, yang hari ini kita terima, itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Yang berikutnya, apa yang perlu kita posisikan kekayaan itu adalah titipan. Okay. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat yang ke-7, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Ya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu mustakhlifina fi. Menjadikan kamu sebagai penguasanya. Jadi artinya Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada kita untuk apa? Untuk kita bukan untuk kita kuasai ya. Bagaimana kita kita kelola secara baik titipan itu. Kita kelola secara benar. Allah sudah menitipkannya kepada kita. Jadi kekayaan itu titipan. Satu saat diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kekayaan kita satu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuma bilang, ya titipannya udah diambil. Ya. Jadi kalau orang berpikir gini tuh enak sebetulnya. Dulu dia nggak punya apa-apa, sekarang jadi orang kaya. Kalau satu saat kemudian dia nggak kaya lagi seperti dulu, dia akan bilang, ya dulu juga cuma titipan. Dulu juga nggak punya apa-apa. Ya. Jadi kalau sekarang punya apa-apa dan di kemudian hari nggak punya apa-apa lagi, ya itu kan cuma titipan. Begitu ya. Nah ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita betul-betul harus bisa ya mengelola titipan itu dengan baik. Ya. Bahkan ada sebagian yang lain mengatakan dia bukan hanya titipan saja tapi juga merupakan tambahan modal bagi kita. Makanya ketika kehidupan seorang mukmin semakin baik, itu tandanya apa? Allah menitipkan modal jauh lebih banyak dari sebelumnya. Agar apa? Agar dengan titipan itu kita semakin baik untuk mengelolanya. Waktu gaji pas-pasan, mungkin infak, ya mungkin sepekan kalau Jumatan kotak infak lewat 10.000 kan gitu. Begitu Allah tambah gajinya, Allah tambah pendapatannya, mulai begitu kotak infak lewat 50.000. Ya. Kemudian ketika makin lagi sukses 100.000, bahkan ternyata bukan cuma hari Jumat doang, setiap hari diinfak. Setiap hari 100.000, 100.000, 100.000. Begitu jadi hari Jumat 1 juta. Ya? Kan begitu ya? Walaupun kadang-kadang 1 jutanya 400.000-nya ditutupin pakai uang 2.000-an gitu kan. Ya. Itu cerita Haji Heri itu dulu. Waktu masih dinas di sini. Kenal nggak sama Pak Haji Heri? Pak Haji Heriansyah ya. Dulu saya pertama kali ceramah di Bea Cukai ini beberapa tahun yang lalu waktu beliau masih ngurus masjid ini ya. Sampai sekarang masih suka japri. Ya. Kalau saya pasang status langsung di japri ya. Jadi Haji Heriansyah bilang ada orang ya mungkin bisa jadi salah satu di antara antum gitu ya. Infak Jumat di Masjid Baitul Tazkir. Karena nggak kepengen kelihatan gede, jadi 400.000 dia tutup pakai uang 2.000-an gitu. Uang 2.000 di depannya gitu ya.
Jadi bisa jadi pegawai yang lain cuma 2.000 loh gitu kan. Nggak taunya isinya 400, 2.000 jadinya kan. Baik, sampai ada yang begitu. Jadi ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seorang sahabat pernah bilang, kita nggak akan bisa berinfak, bersedekah dengan angka-angka yang besar kalau kita tidak melatihnya dari angka-angka yang kecil. Gitu ya. Kita kan kadang-kadang suka berpikir gitu, ntar aneh sedekah kalau udah kaya. Nggak bisa, mulai dari sekarang. Kadang begitu udah kaya, punya pendapatan 100 juta, 200 juta, itu ngeluarin duit 10 juta buat infak. Nggak gampang. Kadang-kadang manusia itu bakhil terhadap dirinya sendiri kadang-kadang. Ya, wa man bakhila wastaghna gitu kan? Begitu. Makanya dilatih dari yang kecil. Saking begitu rezekinya makin bertambah, udah biasa. Ya. Emang antum pikir gampang kalau antum punya pendapatan 1 miliar misalnya 2,5%-nya berapa, Pak? 25 juta kan? Nggak gampang. Padahal selama ini 50.000 perak aja nggak pernah kita latih. Ujuk-ujuk 25 juta. Waduh, nyarinya kan susah nih kan, gitu kan? Nggak gampang. Ya, tapi kalau sudah biasa, terbiasa dia. Oh, kecil itu. Ya. Mungkin lebih besar dari itu lagi, kecil. Gitu ya. Maka saya ngisi kajian rutin di salah satu perumahan yang infak jamaahnya ya biasa dengan angka-angka M. Ya. Sedekah 2M, sedekah 5M, yang paling tinggi sih baru tahu kemarin 15M. Biasa dengan angka M-an. Kita kan udah gitu kan. Itu satu bulan berapa Pak Haji? 15M. Dia baru ngasih sekian M gitu kan. Yang di situ itu 2M. Yang ini Masya Allah. Ya. Biasa bisa jadi buat mereka ya, karena mereka sudah terbiasa dengan memberikan infak atau sedekah dulu ya, dari awal mereka sudah terbiasa. Ada dengan angka-angka seperti itu ya biasa saja. Maka sekali lagi kan dilatih. Tapi ya, karena kekayaan adalah titipan. Dan tadi juga kekayaan itu adalah merupakan perhiasan hidup di dunia. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Makanya kadang-kadang kita kan nampak gagah kalau pakai harta itu kan. Mobilnya apa bang? Tuh, lihat. Cakep mobilnya bang. Gagah ente. Apa? Sebut aja Anu lah gitu mereknya kan. Ya, bajunya bagus. Kemejanya bagus. Celananya bagus. Outfitnya, itu perhiasan. Membuat kita tampak indah. Bisa bersenang-senang dengannya begitu ya. Menikmati, hebat. Itulah al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Perhiasan di dunia dia. Ya. Begitu pula dengan hartanya, kemudian rumahnya bagus. Itu perhiasan indah jadinya kan. Kemarin selama ke sana itu luar biasa, salat masjid itu bagus semua. Besar di sana masjid itu. Ya, beda sama kita di sini ya. Musholla, masjid ada besar kecil-kecil gitu kan. Di sana Masya Allah, masjidnya tiap berapa meter 100 masjid besar. Cuma saya nggak sempat ketidori. Katanya ditidori jarak 50 meter masjid, 50 meter lagi masjid lagi. Nggak sempat saya, gitu kan? Itu Masya Allah. Kan besar ya masjidnya tuh, luar biasa. Ya, kebetulan saya tinggal di hotel di belakangnya Masjid Al-Muttaqin ya, hotel yang paling lama di sana di Ternate itu. Walaupun kalau masjid agungnya Masjid Al-Munawwar gitu kan. Jadi itu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perhiasan di dunia. Nah begitu pula anak-anak kita itu juga perhiasan dunia. Makanya anak-anak kita itu kadang dalam banyak hal membuat kita jadi indah. Anaknya di mana Pak? Anak saya yang pertama di ITB. Hebat ya. Yang kedua di UGM. Ketiga di IPB. Keempat di UI. Kelima, jadi indah tuh orang lihat kita. Hebat ya. Begitu. Istri istri lulusan Amerika. Ya kan? Bapak, ya saya stan, alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah, stan, ya kan. Saya sudah AK, ya.
Kuntana kan gitu ya. Jurang Mangu kan gitu, nggak apa-apa. Tapi yang lain-lain menambah apa? Menambah indah kita. Ya, Masya Allah. Nah, jadi itulah makanya Allah sampaikan harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan di dunia. Makanya kenapa kadang-kadang kita kalau lagi arisan ngumpul yang kita banggain anak-anak kita. Si itu mana om? Oh dia lagi S2 sekarang di ITB. Oh pantas udah lama gak ketemu. Si Anu lagi rencana nih besok mau berangkat ke Prancis tuh, gitu kan. Padahal perapatan Cisayong kan gitu. Tasikmalaya dong gitu kan. Ciamis gitu. Jadi itulah ya, ini perhiasan nih, ya. Nah kemudian harta itu bagaimana posisinya bagi kita? Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taghabun ya, surat ke-64 ayat yang ke-15. Harta itu juga apa? Ujian keimanan. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu juga adalah ujian bagimu. Jadi dia bukan hanya semata-mata perhiasan tapi juga ujian bagi kita dan di sisi Allah pahala yang besar. Makanya kita diuji dengan harta kita. Apakah dengan banyaknya harta kita semakin dekat sama Allah atau enggak, gitu ya. Kita diuji juga dengan anak-anak kita. Apakah gara-gara anak-anak kita kemudian kita akan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, ataukah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya, gaji sebulan 5 juta. Anak nuntut mau kuliah di Amerika. Gimana caranya? Mikir bapaknya kan. Gua ngerampok bank mana ini? Kan gitu. Kira-kira mana yang harus saya korupin ya kan? Mana yang suapannya harus saya terima ini kan? Begitu. Itu ujian tuh kadang di situ. Di anak-anak. Kita lagi nggak punya duit, tiba-tiba anak kita punya keperluan ini itu yang angkanya besar kan, mikir kan. Tunggu ya nak, nanti bulan depan baru gajian. Nggak bisa, harus besok muter kan. Pinjam duit ke siapa? Kalau nggak pinjam duit, kira-kira ada transaksi apa nih yang bisa dapat benefit? Tapi memang caranya sih nggak halal. Cuma udahlah terpaksa lah demi anak begitu. Ya makanya banyak orang kadang melakukan perbuatan syaitan, perbuatan haram itu kadang demi anak, demi istri. Makanya sampai-sampai supir truk itu kan nulis di belakang truknya kan, ku injak gaspol agar engkau bisa tetap ke mall, kan begitu. Ada kan? Iya. Begitu ya kan? Ya kan? Kuinjak rem kopling agar engkau tetap bisa shopping. Oh begitu. Ada itu di belakang truk tuh. Ada. Antum jangan lihat yang aneh-aneh aja. Papa pulang, mama gitu kan. Jangan yang begitu aja. Supir truk itu kadang-kadang ada benernya juga. Dia banyak benernya gitu kan. Makanya kadang-kadang istri saya bilang, Bi, yang begitu pakai dilihatin. Enggak, kadang-kadang ada juga filosofinya gitu kan. Tuh bener kan, dia gaspol ya. Begitu kan, cukuplah aku yang merasakan pahitnya kehidupan gitu kan. Yang asal kau tetap senang di rumah bersama anak. Oh macam-macam itu. Ya. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga foto-foto entah gadis dari mana di belakang gitu ya. Jadi itu ya. Jadi Masya Allah, kalau kata istri saya, diperhatiin aja begitu. Lah, kan saya nyetir di depan, mau nggak mau saya lihat lah, kecuali saya merem nyetirnya kan. Ya kan, tuh lihat tuh ya. Dan lain-lain lah, walaupun kadang-kadang banyak juga yang aneh-aneh, yang konyol gitu kan. Tapi itu Masya Allah gitu ya. Baik, ini hadirin sekalian ya. Jadi ujian keimanan. Allah uji kita. Di mana imannya kuat kan nih? Ya. Dengan harta yang berlimpah yang banyak, dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Atau imannya kuat gak nih? Begitu ya. Walaupun hartanya sedikit, begitu ya. Tapi dia tetap kuat. Tidak kemudian menggadaikan imannya. Menggadaikan akidahnya. Begitu ya. Untuk apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada belakangan tuh ada orang yang imannya ada di amplopnya. Imanuhum fi amplopihim. Ya. Gimana? Nggak bisa. Begitu, ini Pak, tolong Pak, bantu. Kalau segini sih bisa lah. Nah, bisa, tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Ya, begitu keluar amplop atau apa. Ini kalau begini bisa ini. Ini baru imanuhum fi amplopihim. Iman mereka ada di amplop-amplop mereka. Ya. Janganlah gitu ya. Jadi kalau sekali nggak bisa ya nggak bisa. Begitu kan, prosedural ya. Nah, jadi itu oleh karenanya kekayaan merupakan bekal agar manusia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya.
Makanya Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kan ayat tentang infak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, jadi itu, makanya kekayaan itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kelak Allah akan memberikan pelipat gandaan yang luar biasa. Ya. Makanya di sini kadang-kadang kenapa kita diingatkan oleh para ustadz, oleh para masyayikh, orang-orang kaya, banyak infak dong, banyak sedekah dong. Karena dengan begitu, sebetulnya bukan hanya orang kaya saja, siapapun kaum muslimin ya. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kekayaan mereka. Tapi kalau orang kaya kan lebih-lebih lagi karena mereka punya kelebihan yang Allah berikan ya. Tentu mereka akan bersemangat untuk berinfak ya. Nah, kalau mereka lakukan itu, Masya Allah, Allah akan berikan pelipat gandaan. Seperti apa bentuk pelipat gandaannya, kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Jadi nggak benar tuh kalau ada orang infak Avanza, pulang dapat Alphard, nggak benar. Apalagi kalau Alphardnya disuruh nyewa dulu, kan begitu ya, 5 bulan, 3 bulan, nggak benar itu, nggak ada. Rumusannya kayak begitu. Ya kalau infak, infak. Adapun setelah itu nanti Allah berikan dia pekerjaan-pekerjaan, nggak tahu. Yang jelas saya punya teman seorang pengusaha, seorang kontraktor biiznillah. Kerjaannya infak aja gitu. Habis itu apa? Setiap tahun itu macam-macam. Dia banyak dapat proyek pengerjaan ini itu dan seterusnya. Dia bilang apa? Kalau infak, sedekah itu kan kita kerja tuh sama Allah. Ya kan? Sedekah aja udah. Kadang-kadang dia dapatkan dari pintu-pintu yang nggak pernah dia sangka ya. Kalau bahasa ayatnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka. Nah, terakhir hadirin sekalian, ya, apa posisi kekayaan gitu bagi kita sebagai seorang muslim? Kekayaan adalah nikmat yang harus disyukuri. Ya, maka dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah selalu ingatkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar kepada nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau sangat pedih. Oleh karena perbanyaklah syukur, mudah-mudahan Allah tambah nikmat. Nikmatnya bisa apa? Beragam. Ya, harta yang berlimpah atau rezeki yang lain nikmatnya. Semakin kita bersyukur, anak-anak jadi makin saleh dan saleha. Ya, keadaan hidup kita juga mungkin, harta kita juga bertambah, kesehatan kita semakin baik dan seterusnya, banyak sekali Allah akan tambah nikmat. Atau mungkin ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, makanya ada seorang suami sampai selalu bilang sama istrinya, dia bilang, "Mah, papa bersyukur punya istri mama," gitu ya. Tapi istrinya bingung, udah sekian belas tahun nikah kok baru sekarang ngomong. Ya, rupanya itu apabila kalau bersyukur maka Allah akan tambah, gitu kan. Jadi suaminya banyak-banyak bersyukur kepada istri. Terima kasih ya ma, papa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Makasih ya ma, papa bersyukur, masya Allah. Sebab apa? Allah akan tambah nikmat. Ya. Jadi nggak tahu tambahan apa gitu ya. Tambahan boga mentah apa gitu, nggak tahu juga habis itu kan. Ya baik gitu ya dari sekalian ya. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa yang diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa ya wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Jadi Nabi saja sampai berdoa pada Allah untuk senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa dalam keadaan takwa, terjaga ya dan kaya. Setidaknya apa? Kaya secara jiwa, secara hati, secara batin. Walaupun kita nggak memiliki harta yang banyak berlimpah luas, tapi kita kaya secara batin kita. Kita nggak pusing kayak orang-orang. Besok mikirin pakai outfit apa, besok pakai apa lagi, pakai kan begitu kan, sebetulnya kita dipusingkan sendiri juga. Apa ya? Pakai model yang mana ya? Model yang mana ya? Makanya ada orang punya baju 3 lemari kan. Kita ngeliatnya aja udah pusing. Sementara kita praktis aja kan. Nah ini dah, jadi nggak ada masalah. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Dia dipusingkan dengan hal-hal seperti itu.
Sementara kita nggak ambil pusing yang begituan. Kita masih bisa baca kitab, kita masih bisa melakukan aktivitas yang produktif ini itu, dan kita tidak dipusingkan dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan hati kita kaya. Adalah biasa aja. Ya antum lihatlah Khalifah Umar bin Khattab cuma punya berapa setel pakaian dalam seminggu kan? Ya. Begitu kan? Enggak ada masalah, tapi orang tahu bagaimana beliau sosok Amirul Mukminin, manusia terbaik di zamannya setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Jadi itu, ya. Sehingga pada akhirnya kualitasnya bukan pada kekayaannya semata, ya. Tapi bagaimana kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dalam memandang kekayaan dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.